Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Sekarang kita belajar ilmu pengetahuan alam. Ya, materi kemarin kan sudah dibahas tentang gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, saat ini kita masuk ke materi tentang gaya. Ya, kita awali dulu dengan pendahuluan dari gaya ya. Nah, kompetensi dan dasar dari materi yang akan kita pelajari adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, topik pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian gaya. Lalu yang kedua tentang definisi gaya. Yang ketiga tentang sifat-sifat gaya. Dan yang keempat adalah tentang jenis dan macam-macam gaya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian gaya. Dalam ilmu fisika, pengertian gaya adalah salah satu besaran fisika yang berkaitan dengan kesetimbangan dan gerak benda. Jadi gaya termasuk kuantitas vektor yang dilambangkan dengan simbol F. Gaya itu lambangnya F ya, atau bahasa Inggrisnya force. Satuan SI atau satuan internasional yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton. Nah, Newton ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, gaya memiliki besaran atau yang disebut dengan magnitude dan arah. Gaya termasuk salah satu besaran vektor yang dapat dihitung. Secara sederhana, gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang dilakukan pada suatu objek yang memiliki massa. Jadi yang namanya kita ketika mendorong suatu benda atau menarik benda, kita pasti membutuhkan tenaga. Dan tenaga itu disebut dengan gaya. Selanjutnya, gaya dapat menyebabkan objek yang dikenai oleh gaya akan mengalami perubahan bentuk, posisi, kecepatan, panjang, volume, atau berubah arah. Jadi kuat lemahnya gaya yang diberikan tentu turut mempengaruhi kuantitas perubahan objek yang terjadi. Jadi gaya yang kita berikan itu akan merubah bentuk benda, posisi benda, kecepatan benda, panjang benda, bahkan volume atau arahnya yang berubah-ubah ya. Selanjutnya adalah definisi gaya menurut KBBI dan secara umum. Menurut KBBI, pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau yang disebut dengan tidak terikat. Gaya juga bisa diartikan sebagai besaran yang mempunyai besar dan arah tertentu. Dan selanjutnya definisi gaya secara umum yaitu adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Ini definisi gaya secara umum ya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, faktornya itu adalah adanya gravitasi bumi. Nah, kalian tentu pernah melihat buah mangga yang jatuh sendiri dari pohonnya. Jatuhnya buah mangga tersebut merupakan akibat adanya gaya tarik bumi yang disebut dengan gaya gravitasi. Gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Apabila kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan kembali ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah dorongan atau tarikan.
Dorongan ini pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Ember yang terikat dengan tali yang ada di sumur tidak dapat bergerak ke atas apabila tidak ditarik. Contohnya ya, begitu pula mobil yang mogok akan bergerak apabila ada orang yang mendorongnya. Hal ini menunjukkan bahwa tarikan dan dorongan mempengaruhi gerak benda. Contohnya kayak kita naik sepeda. Kalau sepeda tidak kita kayuh, tidak kita gerakkan, maka sepeda tersebut tidak akan bergerak ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat gaya. Apa saja sifat-sifat gaya? Nah, yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat gaya yang utama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda atau objek tertentu. Contohnya misalnya tanah liat dapat dijadikan menjadi berbagai bentuk jika kita tekan-tekan. Ini tanah liat ya. Atau misalkan kalian biasa main plastisin ya. Kalian merubah bentuk sesuka hati kalian menggunakan plastisin. Nah, itu artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya, yang kedua adalah gaya dapat mengubah arah benda. Gaya juga dapat mengubah arah benda yang bergerak menuju ke arah lainnya. Contohnya, saat kita menendang bola yang menuju ke arah kita, kemudian kita merubah arah bola tersebut ke arah yang akan kita tuju, ya. Jadi berubah arah bolanya yang tadinya ke kita tendang lagi, rubah ke arah yang ingin kita tuju. Selanjutnya, yang ketiga adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Sifat gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda diam atau tidak bergerak menjadi bergerak. Contohnya, kalian kalau di kelas nih suka dorong-dorongan kursi, suka dorong-dorongan meja ya kalau bercanda ya. Kursi yang diam kemudian kita dorong sehingga menjadi bergerak. Ini contohnya ya. Selanjutnya yang keempat, membuat benda bergerak menjadi diam. Kalau tadi yang ketiga adalah membuat benda diam menjadi bergerak, ini kebalikannya ya, membuat benda bergerak menjadi diam. Sebaliknya, gaya juga dapat membuat benda yang awalnya bergerak menjadi diam atau tidak bergerak lagi. Contohnya saat bola voli yang bergerak kemudian kita tangkap sehingga menjadi diam ya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang selanjutnya adalah mampu untuk mengubah kecepatan gerak benda tertentu. Contohnya, saat kita mengendarai mobil, saat kita mengerem, maka kecepatan mobil akan menjadi lebih pelan. Begitu juga sebaliknya, saat kita menginjak gas, maka kecepatan mobil akan menjadi lebih cepat. Kalian suka naik motor kan? Ya. Jadi ketika kalian menarik gas motor, maka gaya yang diberikan untuk kecepatan motor, maka motornya akan lebih cepat. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh adalah salah satu jenis gaya yang terjadi saat sumber gaya bersentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya tersebut. Nah, contoh gaya sentuh ini adalah yang pertama, contohnya gaya otot. Kita kan nggak mungkin nih nyentuh sesuatu, narik sesuatu nggak pakai otot kan, ya. Gaya otot yakni jenis gaya yang berasal dari otot manusia atau hewan. Lalu yang kedua adalah gaya gesek. Kalau gesekan udah pasti bersentuhan ya. Yakni jenis gaya yang terjadi karena adanya gesekan antara sumber gaya dengan objek. Contohnya seperti roda dengan jalan ya. Itu roda kalau tidak bersentuhan dengan jalan, nggak mungkin motor kalian bisa jalan ya. Selanjutnya, gaya pegas.
yakni jenis gaya yang berasal dari regangan atau rapatan suatu benda. Contohnya itu pair ya, gaya pegas ya. Lalu selanjutnya adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan antara benda-benda. Contohnya, yang pertama, gaya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di alam semesta. Semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Di bumi sebenarnya benda bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi. Jadi kita kalau misalkan tidak ada yang namanya gaya gravitasi, kita akan melayang-melayang nih, ya kayak astronot di luar angkasa. Jadi kita nggak akan bisa jalan di atas permukaan bumi. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan atau tarikan dari magnet. Magnet mempunyai macam-macam bentuk, yaitu batang, silinder jarum, bentuk U, dan ladam atau tapal kuda. Nah, begitu juga gaya magnet. Kita bisa melihat tarik-menarik antara kutub selatan dan kutub utara. Tetapi kita tidak bisa memegang gaya yang terjadi pada gaya magnet tersebut, sama seperti gaya gravitasi. Kita bisa merasakan gaya gravitasi jatuh dari atas ke bawah, tetapi kita tidak bisa menyentuh gaya gravitasi tersebut, ya. Nah, selanjutnya adalah gaya listrik. Adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Listrik, kita sering ya ngecas HP gitu kan. Ada lampu, nonton TV, dan yang lain-lainnya menggunakan alat-alat elektronik, pasti menggunakan listrik. Tapi bisa nggak kita megang listrik? Ya. Oh, kalau misalkan kalian ada yang jawab, ya bisa Pak, gitu kan. Ya, memang bisa, tapi kalian kesetrum, ya. Belum tentu kalian bisa hidup lagi kalau udah kesetrum listrik, ya. Nah, baik, itu yang sudah kita bahas. Selanjutnya, terakhir adalah latihan soal. Nanti dikerjakan di buku tulis ya, atau di kertas folio. Nah, yang pertama adalah jelaskan pengertian gaya menurut KBBI dan secara umum. Ya, itu yang pertama. Lalu soal yang kedua, jelaskan dua faktor yang mempengaruhi adanya gaya. Lalu yang ketiga, jelaskan masing-masing sifat dari gaya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gaya sentuh? Sebutkan contohnya dan jelaskan masing-masing contohnya, ya. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya tak sentuh? Sebutkan contohnya dan jelaskan masing-masing contohnya. Ya, baik, itu aja kita bahas dulu tentang pengertian gaya. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas tentang hukum Newton beserta dengan rumus-rumusnya. Baik, demikianlah kita belajar hari ini tentang pengertian gaya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan selama di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.